Oke, saya langsung mau lanjut ke Pak Tovan. Pak Tovan, tadi pertanyaan menggantung dari saya sebelum kita jeda iklan, Pak Tovan. Kemarin Komnas HAM ini sempat meminta keterangan dari tim forensik yang pertama kali mengotopsi jenazah dari Brigadir Yosua. Nah, hasil keterangan yang disampaikan oleh tim forensik ini seperti apa, Pak, berkaitan dengan jarak tembak tadi ya? Oh, mereka nggak menjelaskan jarak tembak karena itu nanti tanggung jawab dari unit lain. Tapi mereka secara kronologis menjelaskan jam berapa mereka memulai otopsi misalnya. Atas permintaan siapa? Karena itu kan juga jadi perdebatan kan di publik soal izin atau persetujuan dari keluarga. Mereka jelaskan bahwa mereka mendapat permintaan surat resmi dari penyidik. Jadi mereka tidak ada hubungan dengan keluarga. Maka nanti soal itu kita akan tanyakan pada penyidik. Bagaimana mereka mendapatkan persetujuan atau lain. Nah, mereka jelaskan semua secara lengkap itu. Dari mulai kondisi tubuh jenazah ini sebelum diotopsi seperti apa, dipaparkan semua. Setelah diotopsi dan dalam proses otopsi itu seperti apa, mereka tampilkan semua. Itu yang mereka presentasikan dan kita tentu saja memperdalam dengan berbagai pertanyaan. Oke, nah Pak Tovan, mereka tidak menyampaikan itu, maksudnya apakah memang belum menyampaikan atau jarak tembak ini tidak menjadi variabel yang kemudian diteliti oleh tim forensik ketika mengotopsi jenazah Brigadir Yosua? Bukan, itu menjadi tanggung jawab dari balistik ya, puslapor dan lain-lain. Jadi mereka hanya menjelaskan apa yang menjadi ranah mereka. Saya kira itu profesional dalam mereka menjelaskan. Tentu akan ada data yang digunakan oleh pihak puslapor dalam uji balistik dan lain-lain berdasarkan data forensik yang ditemukan. Lubang di tubuh itu misalnya kondisi seperti apa, berapa lebarnya, kan itu akan mempengaruhi atau katakanlah berkontribusi terhadap uji balistik yang akan dilakukan oleh tim lain gitu. Jadi mereka menjawab hanya yang spesifik menjadi ranah mereka. Oke, saya mau ke Dokter Baiti kalau gitu. Dokter Baiti, berarti kalau tadi yang Anda sampaikan bahwa selama ini kan banyak persepsi yang muncul ke publik ya dokter ya, mempertanyakan misalnya, loh ini kan sudah lama jenazahnya kemudian dikuburkan, apakah nanti tidak berpengaruh terhadap hasil otopsi ulangnya? Kondisi jenazah itu tentu banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor ya. Pada kasus ini sendiri dengan informasi bahwa sebelumnya sudah dilakukan juga tindakan pengawetan, tentu ini menjadi harapan bagi tim forensik bahwa jaringan-jaringan yang akan diperiksa itu masih bisa cukup terpreservasi dengan baik sehingga masih bisa dilakukan pemeriksaan secara optimal gitu ya. Namun tentu ini akan sangat bergantung dari hasil pemeriksaan. Memang secara umum proses alamiah pembusukan itu pasti terjadi. Ya. Namun ada kalanya pada kasus-kasus tertentu faktor lingkungan dan juga faktor-faktor lain seperti embalming itu justru bisa mempreservasi jaringan sehingga pada saat pemeriksaan bisa saja kita masih bisa menemukan karakteristik luka sebagaimana yang ditemukan pada otopsi yang pertama. Oke, jadi tidak dipengaruhi juga berdasarkan lama atau tidaknya jenazah ini dikuburkan dan lain sebagainya begitu ya dokter ya. Oke, nanti kita akan lanjutkan diskusi kita bersama dengan Pak Tovan dan juga Dokter Baiti, tapi kita update terlebih dahulu kondisi dan juga suasana terkini di lokasi atau area pemakaman, di mana menurut informasi yang tadi disampaikan oleh rekan kami, Nofri menyebutkan bahwa sampai saat ini proses pembongkaran makam terhadap jenazah dari Brigadir Yosua masih dilakukan dan yang seperti Anda lihat pemirsa, ini merupakan situasi dan juga kondisi terkini di area atau lokasi pemakaman, tepatnya di unit 1 Sungai Bahar Muaro Jambi. Ini ada beberapa petugas yang mulai melakukan pembongkaran makam, yang mana ini merupakan etape atau proses pertama yang dilakukan oleh petugas sebelum nantinya jenazah Brigadir Yosua ini akan dibawa menuju ke Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Bahar Muaro Jambi untuk dilakukan proses otopsi ulang. Kita akan coba sapa rekan kami Nofri Afriandi yang ada di lokasi atau area pemakaman. Nofri, informasi terbaru apa yang bisa disampaikan dari sana, Nofri? Yuk, ngomong dong.
Ya pemirsa, saat ini Anda menyaksikan prosesi penggalian makam dari Brigadir Nofriansah. Mereka sudah terlibat dalam penjagaan areal makam Brigadir Nofriansah Joshua atau Barat atau Brigadir J. Dan perlu kami mengkonfirmasi kembali, Dina Vita dan juga pemirsa yang hadir dalam penyaksian prosesi penggalian makam dari Brigadir J ini, terlihat ada Wakapolda Jambi, serta Karumkit Bayangkara Polda Jambi, Kombes Pol Eliandiko, serta terlihat juga dari tim kuasa hukum keluarga Brigadir J, Komarudin Simanjuntak juga turut menyaksikan prosesi penggalian makam dari Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat. Yang diketahui nanti setelah penggalian ini usai dilakukan, peti jenazah dari Brigadir J akan langsung dibawa menuju RSUD Sungai Bahar untuk dilakukan otopsi ulang yang diperkirakan nanti akan dilaksanakan sekitar pukul 9 pagi. Dan saat ini kami juga melihat Wakapolda dan juga Kapolres dari Muaro Jambi turut menyaksikan ataupun mendekati ayah dari Brigadir J untuk memberikan semangat dan juga ungkapan duka dan kesabaran atas tewasnya Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat yang hingga kini masih menjadi tanda tanya apa penyebab tewasnya anak kandungnya yang diketahui sebelumnya dikatakan tewas dalam aksi baku tembak dengan rekannya sesama kepolisian di rumah dinas Irjen Verdi Sambo. Dan kami hingga saat ini terus menunggu prosesi penggalian makam usai dilakukan yang hingga kini sepertinya sudah hampir selesai dengan disaksikan oleh para kerabat dan juga keluarga inti serta pihak-pihak yang memang turut terlibat dalam pengungkapan kasus tewasnya Brigadir J ini, seperti tim kuasa hukum juga terlihat langsung menyaksikan di depan areal makam Brigadir J yang berada di pemakaman umum Desa Sukamakmur, Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi ini. Dan diketahui saat ini Kapolda Jambi sedang berada di RSUD Sungai Bahar untuk menanti kedatangan peti jenazah tentunya bersama pihak rumah sakit maupun tim forensik dari Pusdokes serta Puslab 4 atau Pusat Laboratorium Forensik dan tim independen yang diketahui sudah disiapkan ataupun ditunjuk yang sebelumnya pihak keluarga langsung meminta agar pelaksanaan forensik ataupun otopsi ulang ini dilakukan oleh tim independen selain pihak kepolisian yang diketahui mereka meminta untuk unsur pihak rumah sakit TNI juga ikut andil dalam mengungkap fakta ataupun kasus di balik tewasnya Brigadir J ini. Gina. Terima kasih Nofri Afandi atas laporan Anda. Nanti kita akan coba update kembali laporan Anda dari lokasi atau area pemakaman. Saya mau lanjut ke Pak Tovan dulu. Pak Tovan, jadi proses otopsi ulang hari ini yang kita saksikan bersama ini merupakan langkah atau upaya terakhir untuk mengetahui penyebab kematian dari Brigadir Yosua? Pak Tovan? Ya. Iya, Pak Tovan sudah mendengar suara saya? Oh iya, dengar. Oke, saya harus mengulangi pertanyaan atau cukup? Iya, silakan diulang. Oke, jadi proses otopsi ulang yang kita saksikan bersama pagi hari ini apakah menjadi langkah atau upaya terakhir untuk mengetahui apa penyebab kematian dari Brigadir Yosua, Pak Tovan? Iya, saya kira begitu ya. Dari tim forensik sudah menjelaskan semua, tapi karena masih ada pihak atau banyak pihak yang masih meragukan, ya memang menurut kami sangat baik dilakukan ada otopsi ulang. Kami sendiri juga menggunakan tim independen kami untuk ahli-ahli forensik senior yang akan juga memberikan masukan buat Komnas HAM. Saya kira itu langkah yang baik. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Tovan atas waktunya dan juga Dr. Betty. Nanti kita akan kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami pemirsa di Breaking News TV One.